Oke, jumpa lagi dengan saya, Immanuel Teguh Santoso. Ya. Kali ini kita akan bicara terkait dengan taksonomi disabilitas dalam Alkitab. Ya, kita akan coba lihat istilah disabilitas dalam Alkitab. Ya, ya, Anna Rebecca dalam buku Negotiating the Disabled Body Representation of Disability in Early Christian, ya, yang menyampaikan bahwa pada permulaan kekristenan kata disabilitas itu merupakan sebuah kata yang samar dan umum gitu ya, dan biasanya dihubungkan dengan penyakit dan bersifat tidak permanen ya. Nicholas dalam Disabling Bodies, ya, dia mengatakan bahwa kategori fisik yang disebut disabilitas itu melingkupi dwarfisme. Ya, dwarfisme itu kondisi seseorang yang pertumbuhan tubuhnya itu ada pada kisaran 148 cm gitu ya, tidak bisa lebih dari itu. Kondisi tubuh gigantisme, ya, terlalu tumbuh raksasa gitu ya. Kemudian pokomelia, ya, itu kondisi tubuh yang kerdil gitu ya. Kemudian penyakit kulit, kanker, tumor, tuberkulosis, dan yang lain-lain ya. Kemudian dia memperluas ya konsep yang berhubungan dengan disabilitas itu pada persoalan-persoalan sosial yang berhubungan dengan abnormalitas ya. Itu kemudian selanjutnya kita lihat Saul M. Olian, dia mengatakan bahwa istilah disabilitas dalam Alkitab itu didasarkan pada perbedaan fisik dan mental yang secara signifikan itu membuat makna sosial yang berbeda ya. Nah, Saul Olian yang menyampaikan bahwa kata yang diterjemahkan dengan kata cacat ya, itu adalah kata mukmin ya. Kita bisa melihat di Imamat pasal 21 ayat 17 dan seterusnya ya. 22 kita bisa melihat kata mukmin itu merujuk kepada kondisi buta ya, lumpuh ya, atau cacat fisik gitu ya. Nah, ini yang Olian sebut dengan cacat fisik tapi dikategorikan sebagai memang cacat gitu ya. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena ia memilah gitu ya. Olian memilah bahwa kata mukmin itu juga bisa diartikan atau merujuk kepada sebuah kecacatan atau kedisabilitasan, kondisi bisu, tuli, penyakit kulit, menstruasi misalnya, ya. Tetapi kategorisasi ini tidak termasuk cacat. Ya, jadi kategorisasi ini dia cacat, ya, tetapi tidak termasuk cacat, ya, gitu ya. Nah, cuman problemnya adalah buta, lumpuh, bisu, tuli itu mengalami konsekuensi sosial yang sama, ya. Jadi meskipun kata mukmin yang diterjemahkan dengan kecacatan fisik tetapi tidak termasuk dalam kategorisasi cacat, ia mengalami konsekuensi sosial yang sama dengan orang-orang yang mengalami kecacatan yang masuk dalam kategori mukmin cacat, ya, mengalami stigmatisasi dan marginalisasi, ya. Oke. Nah, Perjanjian Lama itu menggambarkan disabilitas terkait dengan kondisi fisik, emosional, dan kognitif yang berkaitan dengan fenomena yang ada dalam kehidupan umat Israel. Ya. Jadi Perjanjian Lama
itu menggambarkan kondisi kecacatan itu selalu dihubungkan dengan kehidupan umat Israel. Ya. Kita bisa lihat di kitab Imamat pasal 21 ya, terkait dengan kecacatan ya. Kecacatan termasuk persoalan penyakit kulit, orang bungkuk dan kerdil ya. Itu kan persoalan yang berhubungan dengan apa? Dengan kehidupan umat Israel ya. Terkait dengan apa? Terkait dengan ritus keagamaan yang dilayankan oleh imam ya. Oke, kita bisa lihat misalnya kondisi mental ya, kegilaan yang diperankan oleh Daud ketika ia berada di hadapan Akis, raja Filistin ya. Digambarkan dalam teks di kitab 1 Samuel itu, Daud berpura-pura gila ya. Oke, kemudian kita bisa melihat misalnya dalam ya, Saul yang digambarkan dengan diganggu oleh roh jahat ya, dan itu merujuk kepada kondisi yang mengalami problem terkait dengan persoalan mentalitasnya. Itu berarti kehidupan umat Israel yang mengalami persoalan ya. Nah, berbicara soal disabilitas dalam teks Alkitab itu memiliki konsekuensi sosial secara negatif. Ya. Orang dengan disabilitas seringkali mendapat stigmatisasi yang pada akhirnya menempatkan mereka pada posisi marginal. Stigma terhadap kecacatan dikaitkan dengan biasanya apa? Dengan situasi kecemaran, dengan kutukan ataupun kekejian, dengan devaluasi sebagai yang lemah, sebagai yang rentan dan bodoh, dan berikutnya membawa pada posisi marginal ya, sebagai orang-orang yang masuk dalam kategori itu, yang miskin ataupun mereka yang asing ya, orang asing dari komunitasnya. Nah, itu gambaran terkait dengan disabilitas dalam teks Alkitab Perjanjian Lama ya. Jadi ini merujuk kepada kondisi tubuh ya, kondisi fisik, emosional dan kognitif ya, yang kemudian memiliki konsekuensi sosial secara negatif dan pada akhirnya menempatkan mereka pada posisi marginal. Terima kasih sudah nonton video ini ya. Semoga ini bermanfaat dan terus ikuti video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati.